Jadi pertama kali kita menginstal Umbraco, Umbraco akan berisi konten kosong seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Jadi sama sekali tidak ada konten. Dan hasilnya kalau kita lihat di halaman front end, maka di halaman front end akan tampil seperti ini. Tidak ada sama sekali konten. Dan video kali ini kita akan mencoba membuat konten terlebih dahulu untuk memahami konsep struktur konten di Umbraco. Setelah itu kita akan modifikasi di video selanjutnya konten tersebut supaya dinamis dan mengikuti model extension. Oke, kita mulai dulu ya tutorial kali ini. Nah, caranya kita akan masuk ke sebuah setting. Di sini dokumen type-nya kosong, ya teman-teman bisa lihat. Dan kita akan pilih plus di dokumen type tersebut. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, apakah kita hendak mengembangkan elemen saja, kita create folder untuk membuat struktur yang lebih baik, atau kita buat dokumen type tapi tanpa front end. Dan di sini kita akan memilih dokumen type with template. Jadi dia punya back end dan juga punya front end. Kita klik ini. Nah, di sini kemudian kita bisa menambahkan nama dan juga description-nya. Kita akan beri nama content host. Atau kita sebut dengan extension host karena nanti akan kita buat extension kemudian kita akan taruh di sini. Ya, this is simple HTML host. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini kita bisa menambah beberapa tab ya. Untuk melakukan aktivitas tertentu kita bisa buat tab ya. Tabnya itu bisa misalnya untuk properties, untuk apa. Kita akan buat satu tab di sini. Kita akan beri nama content host. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan properti di sini. Ya, kita tambahkan properti di sini. Properti bawaannya sudah macam-macam di situ ya. Kita bisa klik property editor. Di sini bisa decimal, email, enable atau apapun. Kita akan tambahkan properti misalnya kita akan tambahkan properti text box di sini. Ya, kita akan tambahkan text string. Oke. Content title. Ya, kemudian kita akan submit. Ya, kemudian setelah itu kita bisa klik save. Dan sekarang kalau kita lihat di konten dan kemudian kita tambahkan konten ya, di sini akan keluar extension host yang kita buat tadi. Kalau belum keluar, teman-teman bisa pilih setting, kemudian kembali ke dokumen type, kemudian klik extension host, kemudian pilih structures dan allow add root. Jadi allow add root ini mengizinkan kita bisa meng-create konten langsung di bawahnya root. Ya. Kalau misalnya ini adalah child node type, kita bisa pilih lagi untuk yang bagian bawahnya. Misalnya di bawah extension host, kita bisa create another extension host. Jadi ini seperti structure tree ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Nah, dalam setiap dokumen type ini, dia memiliki template. Karena tadi kita memilih yang bagiannya meng-create template, maka by default dia memiliki satu template. Kita bisa menambahkan beberapa template ya yang sesuai kebutuhan kita. Di sini sudah ada template default, namanya extension host juga. Dan kalau kita lihat template default ini, dia sama sekali tidak melakukan apapun kecuali merender dokumen tersebut. Sekarang kita coba save dengan bawaannya, kemudian kita akan create konten di sini. Ya, kita coba save di sini. Kemudian kita akan create konten. Kita akan tambahkan konten baru di sini. Ya, kita akan tambahkan extension host. Ya, kita akan beri nama default. Kemudian konten title-nya kita akan beri nama hello world. Oke. Kemudian kita save and publish. Nah, kita sudah berhasil men-save and publish. Sekarang kita lihat halaman Umbraco kita. Kita akan refresh halaman Umbraco. Kita tunggu beberapa saat. Dan kita akan lihat kosong. Hal ini dikarenakan kalau kita lihat dokumen type di bagian extension host, dia masih bernilai 0. Kita akan mencoba menambahkan konten yang ada di bagian konten editor ini, yaitu hello world. Caranya kita pilih setting,
Kemudian di bagian template kita pilih extension host, kemudian kita pilih bagian ini kursornya, kemudian kita klik insert, kita ambil nilai value, ya, kemudian kita akan choose field, document type, extension host, choose, kemudian value-nya kita ambil content title, ya, oke, dan kita akan klik submit. Kira-kira nanti akan keluarnya seperti ini. Kemudian kita akan klik save, ya. Sekarang kita akan coba refresh lagi. Sekarang kita memiliki Hello World. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan proses mengubah Hello World ini menjadi sesuatu yang dinamis. Terima kasih untuk sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.